Fam People, welcome back to Podcam alias Podcast Chemistry, podcastnya mahasiswa Kimia Tekstil. Kali ini Podcamnya bersama aku, Safa Madani Priyatna sebagai moderator. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas topik yang seru banget, yang relate banget sebagai kita mahasiswa dan mahasiswi yang bakal bingung milih organisasi atau kuliah. Jadi, stay tune ketemu narasumber kita yang keren-keren. Yuk kita kenalan. Oke, kita udah ketemu sama narasumber kita yang keren banget hari ini. Boleh nih perkenalan diri dulu, siapa aja namanya, sama dari angkatan mana, dan jurusan apa? Oke, halo semuanya, kenalin aku Safwadini Pramesti, biasa dipanggil Safwa. Aku dari Kimia Tekstil angkatan 2024, salam kenal. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Bunga Anggia. Aku dari Kimia Tekstil angkatan 2023. Halo. Oke, kita sekarang bersama Kak Safwa dan Kak Bunga. Nah, Kak Safwa dan Kak Bunga ini aku FYI dulu ya ke penonton semuanya, bahwa dua-duanya itu adalah dua orang yang keren banget dalam kuliahnya, tapi keren banget di organisasinya. Nah, denger-denger nih, Kak Safwa tuh kerennya di organisasi internal, dan Kak Bunga tuh di eksternal. Jadi, kita bakal dapat dua sisi. Nah, sekarang aku mulai dari Kak Safwa dulu kali ya. Nah, boleh nih Kak Safwa, organisasi internal apa sih yang kakak ikutin? Oke, kalau dari aku, jadi aku ikut 3 organisasi internal ya. Ada Himakit, itu Himpunan Mahasiswa Kimia Tekstil, sama ada Tekstil Football Club, sama dari KMI Libas Takwa. Oke, apa sih Kak yang mendorong kakak aktif di organisasi? Oke, jadi aku mau cerita aja ya dulu kenapa aku pengen masuk ke organisasi itu. Jadi sebelumnya aku itu dari luar kota ya, aku tuh anak rantau. Aku anak rantau di Bandung dan aku nggak ada teman. Nah, terus aku lihat waktu open house nih, wah ternyata banyak juga nih organisasi di Politeknik STT Bandung. Nah, dari itu kayak, wah aku harus cari temen nih, aku harus punya relasi nih. Dan aku juga pengen ngembangin soft skill aku, bakat-bakat lain yang nggak diajarin di perkuliahan, di akademik. Jadi, masuklah aku ke 3 organisasi itu. Oke, nah kalau dari Kak Bunga gimana nih Kak Bunga? Kalau aku ikut organisasi atau komunitas ya, aku komunitas eksternal, namanya itu Sahabat Museum Asia Afrika. Nah, aku di situ tuh ada beberapa event yang biasa aku ikutin, terus ada ikut volunteer-volunteer yang kayak cuman beberapa hari gitu yang aku ikutin. Oh berarti yang satu senangnya organisasi yang kayak berbau-bau banget masih sama kampus, yang satu senangnya keluar ya gitu ya Kak? Nah kalau buat Kak Bunga kenapa sih Kak lebih milih kayak organisasi eksternal? Nah, kalau aku merasa butuh teman-teman yang latar belakangnya tuh lebih bervariasi kalau di eksternal kan. Jadi kalau di kampus mungkin aku tahu latar belakangnya tuh kalau gak jurusan kimia tekstil, teknik tekstil, Garma atau misalnya di sana. Kalau misalnya yang di luar itu tuh mereka tuh latar belakangnya tuh benar-benar beragam. Ada yang dari jurnalistik, ada yang dari tarbiyah kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih senang dengan orang baru berbeda gitu. Suka bersosialisasi berarti Iya. ya. Nah, kan kita tuh waktu itu masih adaptasi kan, masih awal masuk kuliah, terus kayak memilih untuk kayak ke organisasi dengan aktif di organisasi tersebut. Ada nggak sih kayak kesulitan kayak yang kayak momen yang paling sulit gitu, kayak paling awal, kayak yang dihadapi kayak buat ngebagi waktunya gimana? Boleh dari siapa dulu nih? Dari Kak Safwa dulu boleh. Oke, kalau kesulitan ya, sebenarnya rata-rata ya kita tuh kuliah ya, pulangnya tuh sering sore ya. Iya. Nah, terus juga kalau ikut organisasi itu kayak makin sore lagi, kayak gitu. Tapi aku sebagai anak sih enjoy aja, enjoy aja. Jadi belum ada gitu ya momen yang kayak rasa paling sulit itu? Iya, kayak mungkin ada apa sih kayak kita kumpul nih ada bentrok nih kayak gitu. Nah, tapi untungnya salah satu online tuh jadi bisa kita lakuin di satu tempat tapi dua ini gitu ya. gitu. Okay. Kalau dari Kak Bunga gimana Kak? Kalau aku tuh sama kayak Sapa, belum ngerasa ada yang apa ya Kerennya. mengganggu, kayak enjoy aja karena pagi di luar tuh kalau misalnya event atau apa-apa tuh biasanya tuh rapatnya lebih sering online gitu ya. Oke, jadi kayak kalian enjoy dan masih bisa gitu ya membagi waktunya. Nah, ada nggak sih tips kayak dari kalian berdua buat kayak bagi waktunya nih ke teman-teman semua? Boleh dari Kak Bunga dulu deh sekarang. Oh, ngebagi waktu. Iya, tipsnya. Kalau menurut aku tuh kan apa ya? Kita tuh di sini tujuannya pertama kuliah. Nah, jadi
aku tuh ngebagi waktunya tuh yang pertama tuh pokoknya tugas kuliah harus beres. Nah, organisasi tuh kalau misalnya kita udah ngerasa, aduh ini bingung nih tugasnya, mentok, ya udah kerjain di organisasi. Tapi tugasnya tuh harus pasti selesai saat itu juga gitu. Jadi menurut aku ngebagi waktunya tuh gimana kita ngeprioritasinnya sih. Skala prioritasnya ya Ya, kayaknya. tapi skala prioritas aku tetap kuliah. Oke, kalau dari Kak Sapu gimana? Apa skala prioritasnya? Oke, kalau dari aku kurang lebih sama kayak Kak Bunga. Jadi kita kan kuliah ya, kita harus utamain kuliah kita dulu, kayak gitu. Jadi aku memberikan waktu khusus untuk ngerjain perkuliahan sama nanti waktu khusus untuk organisasi kayak gitu. Kayak aku mau nanya nih, aku jadi kepikiran sesuatu barusan. Kayak ada nggak sih tools yang membantu kalian tuh kayak buat kayak mempermudah di organisasi, ya sama mempermudah di kayak perkuliahan, misalkan kayak ada Google Calendar yang kalian kayak notes gitu, di dalamnya ada nggak? Dari Kak Sapu ada nggak nih? Oke, kalau dari aku ada banget. Ada Jadi banget, aku apa tuh teman-teman? memanfaatkan ini ya dari Google itu Google Calendar gitu. Oke. Aku sangat memanfaatkan itu. Jadi aku kita kan udah ada ini ya, kadang ada timernya gitu ya. Jadi aku masukkan ke Google Calendar dan kalau di Google Calendar itu kan kadang diingetin juga. Iya, Nah, enak jadi itu juga ya. sangat membantu aku. Betul. kayak gitu. Kalau dari Kak Bunga ada nggak Kak? Ada aku namanya to do list. Nah, di situ tuh aku masukin tugas-tugas aku apa, terus organisasi eventnya tuh kapan, terus apa, kan suka di organisasi itu suka ada deadline-nya ya. Nah, dulu aku masukin gitu kapan misalnya harus ngumpulin RAB kayak gitu-gitu. Oke. Tuh guys, bisa nih dicoba download aplikasi To Do List sama gunain Google Calendar kalian sebaik mungkin. Banyak banget template-nya ya Kak Sapo ya. Iya, benar banget. Nah, terus nih kayak kalian tuh kayak ngerasa nggak ya ada dampak positifnya untuk kayak selama kalian berorganisasi, tapi untuk di perkuliahan juga ada nggak sih dampak positifnya? Gimana? Dampak positif aku sangat merasakannya. Oh iya? Gimana nih Kak? Iya, lebih ini ya, lebih bisa membagi waktunya, deadline kayak oke, kita diterpa berbagai deadline, jadi kita bisa memprioritaskan yang mana gitu. Terus juga public speaking itu aku selalu merasakan dulu waktu aku SMA, waktu aku SMP, aku merasa aku nggak sepede ini untuk ngobrol bersama kayak gitu. Soft skill-nya kelatih juga ya. Iya, bener banget kayak gitu. Itu sih sama apa ya? Ada. Udah cukup? Cukup. Oke, kalau dari kamu kan gimana? Ada nggak? Ada. Aku dampak positif yang aku rasain itu pertama itu kan aku sama tadi yang awal tuh Satwa bilang merantau kan di sini nyari temen. Nah, semenjak aku ikut komunitas, kegiatan-kegiatan di luar tuh aku ngerasa banyak teman banget di luar gitu. Betul. Terus networking aku tuh jadi lebih banyak gitu. Sama kelatih juga public speaking kayak terus sama kayak Sapwa, terus apa komunikasi sama gimana ya kalau kita nyebutnya tuh soft skill yang dulu kayak apa ya? Masih belum terlatih tuh, jadi tiba-tiba ini ya kayak jadi bisa keasah gitu. Keasah juga, keasah lagi hard skill-nya dan soft skill. Unlock new skill. Oh my god. Oke. Ngomong-ngomong nih Kak, buat kalian kayak para mahasiswi gitu ya di luar sana tuh kan kayak ada yang kayak masih ragu ya kayak pengen ikut organisasi tapi takut keteteran IP-nya jadi jeblok atau dan lain-lain gitu. Ada nggak sih kayak tips gitu biar kayak mahasiswa tuh nggak keteteran gitu kuliahnya? Kayak selain itu ya, selain yang to do list ya. Siapa dulu? Ada nggak? Boleh, kalau dari aku itu lagi ya, kita prioritasin skala prioritas dulu. Ya, jadi kalau aku tadi udah bilang juga, kita pisahin waktu untuk akademik sama waktu untuk organisasi kayak gitu. Dari aku juga kurang lebih sama skala prioritas dan tetap skala prioritas aku kuliah gitu. Jadi kuliah dulu ya teman-teman, kayak insya Allah kayak nanti juga menyesuaikan ya kayak gak akan keteteran juga gitu ya. Nah, terus menurut kalian nih ya Kak, kayak semua mahasiswa tuh harus gak sih berorganisasi gitu? Kayak gak cuma cukup belajar di kelas. Menurut aku ya, penting sih menurut aku. Iya. Dulu kan aku waktu sekolah nggak ikut organisasi. Nah, sekarang tuh kerasa gitu ternyata dengan aku ikut berbagai kegiatan, ikut terus komunitas tuh, ya itu banyak teman, terus kelatih komunikasi yang kayak gitu-gitunya. Jadi pokoknya penting banget ya teman-teman. Jangan lupa ikut organisasi. Relasi juga. Dari Kak Sapo gimana Kak? Penting gak buat Kak Sapo nih? Menurut aku penting, apalagi aku anak rantau ya.
anak rantau dan pengen punya teman, pengen cari relasi, networking kayak gitu sama kayak Teh Bunga, itu mencoba organisasi sih. Dan apa namanya, kalau di organisasi ya, kita jadi ini bisa unlock new skill kadang. Iya kayak gitu. Nah, kan tadi kita udah bahas banget kayak kelebihan organisasi, terus kayak banyak banget ya Kak. Nah, menurut Kakak tuh kita tuh harus milih organisasi tuh yang seperti apa sih? Kayak kita tuh harus masuk organisasi yang seperti apa? Ada nggak tipsnya? Ya. Kalau dari aku, sharing dari aku ya, kenali dulu diri kita sendiri guys, teman-teman ya. Jadi kita harus mengenali dulu diri kita sendiri, dan minat bakat kita tuh di mana. Dan semua organisasi itu kan bagus ya. Dan di sekolah ini, di Politeknik ini tuh banyak banget organisasi. Dan itu tuh mewadahi semua bentuk, ada minat, ada hobi, Iya, betul. berbagai itulah intinya. Jadi kenali dulu diri kita, terus kita cari tujuan kita pengen masuk ke organisasi itu untuk apa sih, kayak gitu. Dan kalau udah misal nih kita udah ada pilihan untuk mau masuk di organisasi mana, kita ini apa namanya, kita cari tahu juga tentang organisasi itu. Jadi cocok nggak sama kitanya, dan biar kita bisa berjalan bareng gitu. Oke, kalau dari Kak Bunga ada nggak saran masuk organisasinya seperti apa? Aku tuh sama kayak apa tadi tuh, yang Kenali dulu ya. kenali dulu diri kita tuh gimana, kita maunya apa, terus apa yang mau kita asah dan apa yang mau kita pengen. Terus kata aku mah, yang penting tuh kita maunya apa gitu, masuk organisasi itu tuh mau dapet benefit apa gitu, harus tahu. Jangan kayak cuman masuk aja gitu, tapi nggak Harus tahu. membuat diri kita berkembang ya Kak Iya, ya betul intinya banget. ya. Wah seru banget kali ini ngobrolnya bareng Kak Sapua, bareng Kak Bunga yang aktif banget di organisasinya, tapi balance banget di kuliahnya, IPK-nya mereka bagus banget. Nah kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh nih hubungin Kak Sapua atau Kak Bunganya langsung mengenai tips and trick organisasi yang lain. Jadi kesimpulannya guys, bahwa organisasi dan kuliah itu bisa ya Kak ya, barengan dijalaninya. Oke mungkin sekian ya Kak episode podcast kali ini. See you!